Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang membuat kita ada sampai pada saat ini. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita berkat waktu. Terlebih Tuhan memberikan kita kesempatan lagi boleh ada di tempat ini. Dan saya percaya satu kerinduan kita ada di tempat ini. Kita rindu bersekutu lebih dalam lagi dengan Dia lewat ibadah kita. Mari kita bersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari engkau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu, anugerahmu, kebaikanmu yang membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami masih diberikan waktu kesempatan yang ada boleh ada di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu beribadah, kami rindu memuji Engkau, kami rindu memuliakan Engkau, kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa, sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, kami mohon kekudusan-Mu, sucikan, kuduskan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena di tempat ini nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami membuka hati kami lebih dalam untuk kami beribadah kepada Engkau. Kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu sukacita kami, mencuri sukacita kami pagi hari ini, apapun bentuknya ia bekerja, kami bersatukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami beribadah bersekutu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Mari kau mengucap syukur, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus melawat setiap pribadi kami pagi hari.
Karena kami selalu rindu, selalu menikmati pribadi-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap mau bersorak meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri sebentar. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Coba lambaikan tanganku. Katakan, saya bersukacita karena Tuhanku dahsyat. Amin. Dan kita berkumpul bersama kita. Nyanyikan pujian ini dengan kesukaan, dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, kita berkumpul bersama.
tetapnya, kasih setianya terus kita nikmati di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terus menikmati hadirat Tuhan pagi hari. Dia ada, kuasanya ada mengalir di setiap hati yang haus, setiap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Musik tetap nyanyikan pujian ini pagi hari ini. Mungkin kau datang dengan membawa beban, persoalan, pergumulan yang mungkin kau berkata, Tuhan, terlalu berat persoalan yang saya hadapi di hari-hari. Bahkan mungkin kau berkata, saya sudah lama berdoa, sudah lama bergumul kepada Tuhan. Tak selamanya Tuhan menjawab doa kita, tetapi Dia beri yang terbaik di dalam hidup kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam hidup kita.
bersyukur, kami diajar untuk tetap percaya, kami diajar untuk tetap berserah. Karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik di dalam hidup kami. Roh Kudus jamah hidup kami. Karena kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, ya Allah. Engkau hadir, Roh Kudus. Engkaulah jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus bekerja di setiap pribadi kami. Kami haus akan kebenaran-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan pagi hari. Kuasa otoritas Allah, hikmat Allah, pengurapan yang baru menjadi bagian hamba. Kami semua dilawat, kami semua diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya diserahkan kepada Bapak. Shalom. Nah, saudara, pagi hari ini saya mengundang tamu saudara untuk melayani kita dengan firman-Nya dari Cirebon. Jadi hamba Tuhan ini Bapak Pendeta Noldi Manorek, jadi marganya sama dengan saya. Dan juga terima kasih datang bersama keluarga Pak Sambas ya. Terima kasih Pak Sambas. Jadi Pak Sambas ini juga sama Noldi yang bangunkan gereja di sana seperti tempatnya Noldi ya. Tuhan berkati. Dan kesempatan ini bisa datang, saya yang undang datang melayani kita pagi hari ini. Ya puji Tuhan. Selanjutnya memperkenalkan diri Pak Noldi Manoreknya siapa ini ya. Nanti Pak Noldi perkenalkan diri terhadap kita. Ya jemaat Tuhan baik yang ada di lantai bawah dan juga yang mengikuti ibadah online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Kesempatan ini memang beberapa waktu lalu saya Sambas sempat ketemu dengan hamba Tuhan Pak Gembala Pendeta Yance Manorek. Untuk satu waktu kalau ada di daerah Jakarta, memang kami beberapa kemarin sudah ada di BSD. Dan akhirnya beberapa hari ini kebelakangan saya hubungi Pak Gembala. Ya kemungkinan besar kami ada di daerah Tangerang atau Jakarta dan kami mau ikut ibadah di tempat ini. Karena beberapa waktu yang lalu 2 atau 3 minggu atau sebulan ya sempat kalau bisa ya nanti datang di tempat ini dan ibadah. Saya memang adik dari gembala setempat yang ke-8 ya. Kami memang ya pasukan Kristus yang banyak dalam keluarga kami. Saya Pendeta Noldi Manorek. Dulu saya sekolah Alkitab di Balikpapan. Ya, tahun berapa itu? 1997 kalau tidak salah. Lalu saya mau lanjut sekolah rencana di Balikpapan, tapi sempat ada komunikasi dengan kakak saya, kalau bisa, kalau kamu ya ada kerinduan dan berdoa saja, sekolah di Jawa atau di Jawa Barat di Cianjur. Saya bilang kalau ada sponsor, ya saya mau. Akhirnya memang diusahakan ada sponsor, datang saja, berdoa saja. Akhirnya ya puji Tuhan, saya ya ada sponsornya, saya lanjut kelas 2 di Cianjur waktu itu. Masuk tahun 1999, tamat tahun 2020. 2000 ya, tahun 2000 ya, 99 tahun 2000. Lalu saya ditempatkan di Cianjur. Saya pikir karena kakak saya yang sponsor juga, pikir wah, waktu itu masih di pasar Minggu ya, ternyata belum butuh pengerja. Biar kamu ya terserah mau pengerja di mana. Hanya saya serahkan ke sekolah lagi, saya bilang terserah sekolah tempatkan di mana.
Hanya saya ditempatkan di Cirebon. Nah, di Cirebon itulah saya praktek hampir 3 tahun. Dan ternyata disitulah saya berkarya. Saya buka pelayanan baru, saya nikah, dan juga saya ketemu dengan Bapak Sambas yang memang tidak semudah itu ya, karena memang hampir baru jalan 2 tahun, sudah 3 tahun ini saya ketemu dengan Pak Sambas. Jadi selama ini kami memang melayani di Cirebon ya. Saya pendeta Noldi Manoret, anak yang ke-8 dari keturunan ya satu darah dengan gembala di tempat ini. Dan mungkin ya kalau di tempat ini pertama kali ya saya ada di tempat ini. Dulu pernah ada mission care ya, kami nginap di sini. Tapi untuk melayani baru pertama kali. Tapi untuk berjumpa dengan kakak saya ya sudah tidak terhitung ya, sudah terhitung. Berapa kali saya datang ke ya dulu di tempat kontrakan ya, dulu sempat ibadah di ruko mana itu. Saya sempat ikut juga ibadah tapi dikasih bersaksi ya. Kalau tidak salah. Kalau di sini saya diberikan kesempatan untuk khotbah ke Georgia. Di sini juga beberapa kali saya datang. Dan pertama kali saya diizinkan untuk ada di tempat ini, dan inilah perkenalan saya. Kiranya ya saya bersyukur ya saya bisa bertemu dengan jemaat yang ada di tempat ini, dan terima kasih atas kepercayaan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Dan memang tadi waktu dari BSD kami ke sini pagi-pagi, pikir lihat di Maps ya nyampe sebelum jam 8 sudah nyampe. Tapi tiba-tiba di daerah sini ya kami bukan kehilangan, ada arah yang dimana disuruh diterus, tapi setahu saya keluar di sini. Jadi sempat ya boleh dibilang keluar lagi, tersesat masuk kampung, dan ya itulah yang membuat sampai kami tiba di tempat ini agak terlambat ya, agak terlambat. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita buka di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ayat ini sudah sering kali kita dengar, tetapi kita kembali melihat di dalam kitab Filipi. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Judul firman Tuhan adalah berjalan dalam kerendahan hati Kristus. Kenapa saudaraku kita butuh kehidupan kita melalui perasaan, melalui pikiran kita berjalan bersama dengan kerendahan hati dengan Yesus. Karena perjalanan kehidupan saya dan saudara ini memang tak lepas dari dua hal ini. Tak lepas dari bagaimana kita bertindak, kita berpikir, bagaimana perasaan kerendahan hati kita, bagaimana pikiran kita yang sibuk dengan segala kegiatan yang ada, sibuk dengan pergumulan-pergumulan, sibuk dengan kegiatan rumah, usaha dan pekerjaan. Tetapi pada saat ini kita didorong, kita diajak bagaimana kita bisa melakukan segala kegiatan berkaitan dengan pikiran yang sangat mungkin membuat kita bisa stres, bingung bagaimana keadaan ini, bagaimana solusinya, dan bagaimana perasaan hati kita untuk mengiyahkan semua itu, menyetujui semua itu. Tetapi dari ayat ini mengatakan bahwa segala apapun sebagai orang percaya yang berjalan, berpikir dan dengan perasaan hati melakukan semua itu harus di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa saudaraku? Karena ayat ini saudaraku adalah ayat, kalau kita baca terus saudaraku, adalah ayat yang mengarahkan kita dari ayat yang pertama dan seterusnya.
supaya kita bisa membangun satu hubungan, satu komunikasi, satu perjalanan yang dapat mendorong satu sama yang lain, dapat menguatkan satu sama yang lain, sekalipun tantangan dan pergumulan ada. Bagian terakhir, Yesus menggambarkan bagaimana hidupnya ketika dia dianiaya, ketika dia menjadi hamba, ketika dia taat, ketika dia tetap tunduk dan tetap mengutamakan, saudaraku, hal kebenaran yang akan dia capai di dalam hidupnya. Jadi dalam keberadaan gereja Tuhan, saya dan saudara adalah satu tebusan-tebusan Kristus yang mengharapkan, saudaraku, begitu banyak langkah-langkah yang akan kita ambil melalui pikiran dan perasaan hati kita. Dan Yesus mengatakan bahwa bagaimana perasaan hati dan juga pikiran kita itu tetap di dalam Yesus Kristus. Dalam arti tidak menyakiti, dalam arti tidak terjadi permusuhan, dalam arti tidak terjadi kebencian, dalam arti tetap menjadi hamba, dan tetap Kristus dipermuliakan di dalam hubungan itu, di dalam komunikasi itu. Jadi jalan hidup kita, saudaraku, bagaimana kita sebagai orang yang berjalan dalam kerendahan hati sebagaimana Kristus, yang sekalipun ada yang menyakiti kita, sekalipun ada yang membuat kita, perasaan kita harus seolah harus saya balas dengan cara dunia, harus saya lakukan dengan cara yang tidak berkenan. Yesus, saudaraku, dia sabar melakukan itu dan dia taat melakukan itu sambil dia tetap percaya kepada Bapa di sorga yang merencanakan yang baik baginya. Itu akan terjadi di hari, di waktu yang akan ditentukan oleh Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, maka kita dituntut untuk berjalan dalam posisi seperti ini. Yang saya harus katakan bahwa kita ketika kita keluar dari tempat ini, perjalanan kita akan penuh dengan perasaan, penuh dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Tetapi saya harus ingatkan dan saya harus bilang bahwa Kristus harus menjadi utama. Kebenaran tetap harus ditegakkan ketika kita melakukan segala kegiatan yang ada. Apa kebijakanmu, apa perasaanmu, apa hatimu, tetap selalu ingat Yesus, ingat kebenaran. Karena di balik semua itu, percayalah, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun pada saat posisi mungkin kita kok direndahkan. Kalau kita lihat sendiri, mundur sedikit saudaraku, ayat ini mengatakan demikian. Ayatnya yang ke-2, ya, mulai ayat pertama saya dalam 1 Filipi 2 ayat yang ke-1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menanggung yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi dari hal ini kita melihat bahwa kita memang diajak di dalam perbuatan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam komunikasi bersama dengan kelompok yang ada, bersama dengan saudara yang ada, dengan teman seiman yang ada, dengan sahabat yang ada, untuk menciri khaskan bagaimana Kristus yang digambarkan di dalam ayat yang seterusnya, ayat 6, 7, 8, dan 9,
bahwa dia telah menjadi hamba, dia telah merendahkan dirinya dan memberikan, saudaraku, apa yang harus dia berikan kepada umatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, untuk membuktikan bahwa rancangan Tuhan dalam dirinya mungkin bagi manusia itu gagal, mungkin bagi manusia itu tidak terlaksana. Tetapi dalam Yeremia kan sudah mengatakan, saudaraku, bahwa rancangan Tuhan itu akan selalu damai bagi orang yang benar-benar hidup dalam rancangan Tuhan. Jadi dari hal ini, saudaraku, konteks di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, bahwa kita diajar untuk seperti Kristus. Dari ayat ini saya lihat mengatakan bahwa hendaklah kamu hidupmu bersama. Jadi memang kita ini tidak ada orang yang hidup sendiri. Kita ini adalah orang yang memang hidup diizinkan Tuhan untuk berkomunikasi, berkelompok, saudaraku, untuk hidup menjalani bersama-sama dunia yang dipercayakan kepada kita untuk kita tempati. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa hidupmu bersama. Saya percaya tidak ada orang yang mau hidup sendiri. Tidak ada orang yang mau hidup sendiri. Kita mau hidup berkelompok, berkeluarga. Kita mau hidup dengan sahabat, dengan saudara, dengan kekasih kita. Itu semua rancangan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa ketika hidupmu bersama, menjalani setiap aktivitas itu, maka hidup bersamamu itu akan terjadi pergumulan-pergumulan. Perasaan bermain di sana, pikiran bermain di sana. Karena ada teman, ada saudara, ada sahabat yang tidak cocok dengan hati kita, yang tidak cocok dengan pikiran kita, yang mengakibatkan semua terus bergejolak setiap tindakan kita, pikiran kita, hati kita. Tetapi dari konteks ini sebagai anak Tuhan, kita tetap didorong pada kerendahan hati. Amin, Bapak Ibu. Kita didorong terus pada bagaimana bekal utama kita, dasar utama kita itu adalah yaitu Yesus, yang selalu menunjukkan Dia adalah yang utama dalam hidup saya dan saudara. Banyak gereja Tuhan ketika mengambil keputusan lewat pikiran, lewat perasaan, Yesus selalu dibelakangkan. Dalam arti, saudara, kejahatan, keburukan, kebencian diutamakan dari setiap apa yang kita ambil, saudaraku. Lupa melakukan satu hubungan, menyerahkan, meletakkan semua di dalam Yesus. Ataupun, saudaraku, kebijakan, keputusan hati kita lupa menyerahkan kepada Yesus. Sehingga segala apapun yang kita lalui, kita lakukan itu adalah pikiran kita saja, hati kita saja. Tetapi pada saat pagi hari ini saya harus bilang bahwa segala kekhawatiran, segala beban dapat ditanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya ini baru beberapa hari, mungkin baru ada 2 minggu lebih, belum sampai 2 minggu, saya pulang di Manado. Beberapa waktu lalu Bapak Gembala pulang karena memang ibu kami ya sudah sekitar 79 tahun, beberapa bulan, 4 bulan atau jalan 5 bulan sakit gitu. Sakit ya, memang kami ada di sini ada 4 di Jawa ini, ada 4 laki-laki semua. Terus di Kalimantan 1 perempuan gembala juga. Mereka ini sudah pada pulang. 4 orang ini, 3 di daerah sini sudah pulang, 1 Kalimantan sudah pulang, dan saya di Cirebon belum pulang. Waktu itu mama sakit parah. Lalu sembuh, artinya pulang dari rumah sakit. Setelah itu masuk lagi rumah sakit. Ya, akhirnya saya berpikir saya harus pulang karena waktu kemarin kakak-kakak sudah pulang
dan saya belum pulang, baru saya pulang. Karena waktu mama telepon saya tidak pulang, mama bilang, kamu mau lihat mama kalau sudah jadi mayat ya. Ini kakak-kakak kamu sudah pulang semua. Waduh, jadi perasaan saya dengan perasaan mama saya itu jadi saya jadi tidak enak gitu kan sebagai anak. Masa bilangnya kamu pulang kalau sudah lihat mama jadi mayat gitu. Jadi waktu mama sakit, jadi saya harus pulang lah. Saya harus pulang dan akhirnya memang saya pulang. Jadi ketika saya pulang memang perasaan mama ya memang ya terhibur lah, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan saya juga ya senang lihat mama sekalipun di rumah sakit. Lalu hampir seminggu di rumah sakit, akhirnya pulang lagi. Setelah pulang mulai makan banyak, mulai gemuk lagi, sehat lagi. Saya bilang ke mama, saya mau balik lagi ke Jawa Barat, Cirebon. Ya, mama juga senang. Oh iya senang. Artinya ya dari hal ini ya saya bisa membangun satu ya perasaan mama, ya hati mama itu ya terhibur lah, dalam arti terhibur. Kami juga berdoa bersama, kami juga saling ya menopang lah di dalam doa di dalam Tuhan. Jadi dari hal ini saya bisa ya ambil kesimpulan bahwa ya memang kalau ada waktu ya memang ya hubungan dengan seorang yang kita cintai atau siapapun ya mungkin ketemu itu memang lebih luar biasa daripada cuma video call ya, dengan video call. Dan mama boleh ya rasakan itu dan juga saya boleh rasakan itu. Ya itu satu perasaan yang boleh dibangun, dan perasaan itu dapat menghasilkan satu sukacita yang luar biasa. Dari konteks itu ya itulah manusia. Ya sekalipun mama saya tinggal sendiri, ya anak-anak ini sudah berpencar keluar ya. Tetapi di sisi lain saudaraku, bahkan tadi malam pun telepon saudaraku, waduh minta lagi, ya pulang lagi. Saya bilang udah kalau mau pulang gantian aja, jangan langsung kemarin kayak 4 orang lalu saya sendiri gitu kan. Kalau pulang udah 1 bulan atau berapa nanti gantian 4 orang, 5, kita kan 5 ada di luar semua, 4 di Jawa, ya 1 di Kalimantan. Kelihatan kalau saya butuh anak yang jauh untuk mungkin sebulan ada di sana atau apa. Tapi ya itulah orang tua ya, karena sudah mau jalan 80 tahun, jadi mungkin hidupnya sudah ingin lebih dekat dengan anak-anak saudaraku. Tapi ya itulah kehidupan manusia ya. Hubungan itu sangat penting saudaraku, untuk kita terus membangun satu sama yang lain. Tapi ingat, di dalam hubungan itu terus kita bawa, letakkan semua di dalam doa. Dan terus kami berdoa juga buat mama kami. Dan akhirnya memang ada pemulihan. Karena terakhir itu ada 21 hari. Setelah 21 hari sudah tidak makan-makan. Sekarang ini ya 21 hari nggak makan-makan, ya bagaimana lah, ya pasti kurus gitu kan. Saya pikir ini sudah mau selesai ini. Tapi puji Tuhan, sekarang udah mulai makan, sampai udah 1 piring udah habis dan mulai gemuk lagi. Dan ya Tuhan mau bilang masih ya Tuhan izinkan untuk masih ada, dan itulah menjadi kebanggaan buat kami. Dan itu satu perasaan yang saya bisa dapatkan, bahwa memang kita butuh orang, butuh spot, butuh dukungan, dan butuh doa. Karena memang ya seperti itulah Ibrani bilang, kita saling menasihati, kita saling menopang, kita saling membangun. Jadi tidak ada saudaraku manusia, anak ataupun bapak ataupun ibu, ya tidak butuh saudaraku. Bapak butuh anak, ya anak juga butuh ibu. Dan itulah manusia, itulah kita saudaraku. Orang yang lebih jauh aja dengan kita saudaraku, kita sangat memberikan support dan dukungan, apalagi orang yang melahirkan kita. Ya tentunya ya sebagai anak Tuhan, kita sadar bahwa kekristenan dibangun dari dasar keluarga yang ada. Dan Yesus sangat mengapresiasi dan sangat mendukung hal ini, bahwa kita terus membangun orang-orang yang sekiranya membutuhkan nasihat, membutuhkan doa dan harapan. Kata-kata kita ataupun kehadiran kita itu dapat membuktikan saudaraku, seperti pada saat ya pagi hari ini, ya kita ini boleh bilang jemaat ini adalah satu bagian keluarga yang indah. Kehadiran Bapak Ibu pun sudah dapat memberikan aplaus yang luar biasa. Kecuali mereka yang
ya sudah tidak kuat ataupun ada batasan, ada di rumah, ya puji Tuhan. Tapi dengan Bapak Ibu ada di tempat ini pun saudara sudah dapat memberikan atmos yang luar biasa untuk ya pengembalaan di tempat ini. Dan itulah bagian pekerjaan Tuhan dan bagian di mana kita membangun satu sama yang lain. Karena ada di mana yang kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa rasakan, saudaraku, ketika membuktikan dengan kehadiran dan perbuatan yang ada. Saya, saudaraku, kasih dalam Tuhan, di dalam menjalani satu pelayanan, ya, berbicara tentang bagaimana berjalan dalam kerendahan hati bersama dengan Kristus, dengan perasaan ataupun dengan pikiran yang ada. Saya melayani di Cirebon, saudaraku, ya sempat ada di rumah yang saya kontrak. Belum satu tahun itu tetangga sudah datang semua. Bapak, kami tidak izinkan atau tidak suka dengan pengembalaan Bapak atau ibadah Bapak di tempat ini. Kalau tinggal oke saja, tapi kalau ibadah, kalau bisa jangan di sini. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa karena RT, ya warga situ udah datang ke rumah. Jadi akhirnya saya berdoa, gimana ya? Saya baru 6 bulan di sini, mau pindah, butuh dana untuk pindah lagi gitu kan. Akhirnya puji Tuhan ada di rumah simpatisan memberikan tempat, udah pakai aja di rumah dia, pindah lagi rumah. Jadi saya masih tinggal, lanjutkan 6 bulan lagi di situ, saya pakai di rumah simpatisan di tempat daerah pelayanan saya. Terus setelah habis, ya saya ada orang, ini ada ruko, ya ruko seperti ini. Waktu itu ditawarkan, saya tidak kuat kalau langsung sewa ruko karena jemaatnya kecil. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan, ada notaris, dia juga cari ruko, cari tempat kontrakan. Tapi rukonya tidak kuat, dia kontrak sendiri. Ada yang jalankan hubungi ke teman saya itu, Pak, itu ada notaris juga nyari tempat, tapi mahal itu ruko. Akhirnya kami bicara, ketemu, udah patungan aja. Akhirnya puji Tuhan, saya di atas seperti ini, notarisnya di bawah. Puji Tuhan, jalan 1 tahun. Setelah mau perpanjang, notarisnya tidak lanjut lagi. Gimana ya? Waktu itu 2004 atau 2005 kalau tidak salah. Mintanya 8, 9, hampir 9 juta waktu itu kalau full. Saya tidak kuat sampai 9 juta. Waktu itu sempat 4 juta. Akhirnya ketika saya bingung untuk cari dana sebesar itu, tiba-tiba ada depan saya itu ada RT tapi orang Kristen, jemaat GSPDI. Dia akhirnya tahu informasi itu bahwa saya mau perpanjang ruko ini dengan dana kurang gitu. Lalu dia panggil, Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta mau perpanjang itu tapi tidak kuat ya. Iya, ya sudah kalau gitu pakai saja tempat saya ya di depan sana. Di kompleks itu juga, dan akhirnya dia izinkan saya. Itu kayak sudah datang ya, dia izinkan saya ada di lantai atas juga, di bawah itu ada kantornya dia, di atas ini kosong. Kita pakai itu berjalan hampir 7-8 tahun lah. Kita pakai ibadah terus. Ya nggak bayar, cuma ya semua nggak bayar lah. Akhirnya FPI datang waktu itu, ya masih ada FPI. Datanglah mereka, saudaraku, dan ketemu dengan pemiliknya, dengan kami bahwa ya di tempat ini nggak boleh pakai ibadah. Akhirnya mikir-mikir lagi, ya akhirnya kami nggak bisa dipakai. Selama 7 tahun saya pakai, akhirnya nggak bisa lagi. Ya nggak bisa. Saya dengan istri saya, Lina, jalan-jalan belanja di satu toko Crispo, ya dia itu orang GKI. Lalu kita belanja, dia tanya, ini kelihatan bukan orang Cirebon ya? Oh iya, dari orang-orang jauh lah. Iya, saya orang Manado, saya bilang. Wah, karena saya pernah ke Manado. Jadi Bapak itu kalau ngomong itu kayak bukan asli orang Cirebon lah. Iya, saya bisa ngerti lah, tahu logatnya. Ternyata dia pernah ke Manado. Ceritalah, Manado begini-begini, banyak yang aneh gitu. Dalam hal khususnya makanan gitu, serem-serem katanya. Tapi gerejanya banyak gitu, ya. Orang Manado ya itu ya ramah-ramah, ya kayak orang Chinese juga katanya. Jadi nyambung lah cerita. Pak Pendeta ibadah di mana? Kita udah enggak ada kegiatan ibadah minggu karena itu udah mau ditutup. Terus dia bingung mau tahu ibadah di mana, lagi nyari-nyari.
Ya sudah, kalau gitu pakai aja di atas saya. Tiba-tiba pas lagi belanja, ayo ke atas. Ya, di bawah itu tempat usaha, kita ke atas. Waduh, agak besar kan? Ya kalau mau pakai silakan. Oh, hari apa? Bilang hari Minggu. Oh, hari Minggu. Oh, hari Minggu berarti ya pagi aja ya. Iya, pagi-pagi. Saya ibadahnya sore masalahnya. Hanya pakai ibadah pagi. Berjalan 1 tahun. Ya, ketika berjalan 1 tahun, ya pindah lagi. Udah tidak bisa lagi. Pindah, sempat di rumah kita. Terus punya pindah-pindah lah. Terus tiba-tiba kami dapat gereja baptis, ya gereja lagi, ya gereja kita sewa. Hari Minggu aja kita pakai 4 kali. Pertengahan minggu ibadah di rumah-rumah. Jadi ya kita pakai hari Minggu. Pak Gembala pernah khotbah Natal di gereja sama Ibu Gembala. Kita pakai itu selama 7 tahun lagi. Cuma ya kontrak lah, ya sebulan itu 2.500.000, cuma 4 kali pakai. Terus berjalan selama 7 tahun. Setelah itu corona kemarin. Wah, corona lockdown semua kan. Gereja-gereja nggak boleh ibadah. Mungkin berjalan sebulan atau lebih. Kami nggak boleh ibadah. Akhirnya sudah mulai ibadah. Oh, mulai ibadah. Kok kita nggak dihubungi? Kita hubungi gembala gereja setempat. Oh, kami mau pakai sendiri. Jadi biasa yang kita pakai sewa di situ nggak bisa. Kita kan sudah 7 tahun. Aduh, gimana ya? Masa mau cari tempat lagi nggak mungkin, karena suasana corona itu sangat sensitif gitu. Gedung-gedung itu untuk menerima pertemuan itu nggak sembarangan. Dalam arti kalau sudah 7 tahun kan, ya ibarat sudah satu keluarga lah dengan gereja itu. Tiba-tiba kami mau pakai sendiri, ya kami belum mau kasih sewa. Akhirnya kan berjalan dari Maret itu sampai Agustus. Wah, kami udah ada ibadah terus cuma online, cuma pada online itu bukan YouTube, bukan Facebook, tapi ya saya video rekam, kirim di WA itu kan kuatnya itu 9 menit atau berapa menit kan. Ya, kalau tidak bisa sampai 12 lebih gitu kan. Saya video, ini saya kirim gitu kan. Jadi, ini kali 3 video gitu kan. 3 video atau 4 kirim di WA. Jadi ketika kirim, mana yang pertama, mana yang kedua, pada juga cuman. Aduh, saya waktu itu kan, saya pikir, ini cuma nurut dengar atau enggak. Jadi kirim aja. Karena kalau kirim video itu kan, ya 8-10 menit gitu kan. Dia nanti tidak berurutan gitu kan. Dia berurutan. Jadi berjalan sampai Agustus. Ya, satu waktu ya saya ketemu dengan Bapak Sambas. Ya, Pak Sambas ya waktu itu memang dalam pergumulan. Ya, memang dalam pergumulan karena Pak Sambas memang ya kalau mau ceritakan memang sedih, tapi itulah pengalaman yang saya rasakan bersama dengan keluarga Pak Sambas pada bulan Februari kalau tidak salah, sebelum corona. Ya, Pak Sambas ya anak dipanggil Tuhan. Ya, anak yang pertama yang punya 2 anak. Anak yang pertama laki dan anak yang kedua perempuan. Dan akhirnya pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu Maret itu corona. Ya, corona ya dalam keadaan bergumul, tiba-tiba juga corona. Jadi kesedihan tentunya bertambah. Terus kami sering jalan kaki bareng, dan suatu waktu ada tawaran Pak Noldi mau tinggal atau mau ada rumah di belakang Pak Sambas waktu itu. Karena memang waktu itu sempat juga ditawarkan ya rumah saya, karena rumah saya waktu itu mau dijual. Cuma malah saya ditawarin rumah waktu itu. Karena memang rumah Pak Sambas itu ya agak besar lah, mungkin seperti lapangan bola, udah tembok keliling 10 meter. Tapi ada di belakang tembok itu ada rumah 2 ya, satu yang kosong. Jadi kalau bisa ya terserah Pak Noli, tinggal gumuli aja, bilang ke istri, keluarga, itu ada rumah di situ. Ya, ada rumah. Akhirnya kita datang. Pak Gembala juga sempat waktu renov sempat datang ya, waktu itu lewat gang gitu. Ya udah, nanti kami rencana mau pindah di sini. Oh ya udah. Ya. Terus akhirnya berjalannya waktu, kami sudah ada di situ. Pak Sambas bilang, ibadah gimana Pak Noldi? Ya online Pak, karena di sini juga kan ya artinya ruang tamu tidak cukup lah untuk kumpulkan. Oh online gitu. Selama ini kan gereja sudah mulai tatap muka. Ya belum ada tempat, susah untuk cari tempat. Jadi online ya model begitu aja lah, kirim-kirim begitu.
Akhirnya Pak Sambas bilang, nah, itu di depan ada ruko. Oh ya, ada ruko. Ada 7 ruko itu deretan semua. Tapi ada satu yang kosong. Oh, satu yang kosong. Coba dilihat dulu. Ketika kami survei lihat, ya sudah kotor memang karena sudah ada beberapa bulan atau tahun kayaknya sudah tidak dipakai. Akhirnya kita bersihin. Lalu saya hubungi ke jemaat, nanti hari Minggu kita ada pertemuan ibadah. Oh, pada senang, wah puji Tuhan, mau ibadah ya. Memang jemaat saya ini memang kalau memang perasaan saya, aduh, ini cuma dibubar ada pindah dimusim berapa tempat ini. Jadi perasaan saya itu jalan gitu. Akhirnya nih, aduh Tuhan sudah. Tapi ya Tuhan tolong, jemaat itu setia selalu. Aduh, kemana saya pindah ini selalu. Sudah ada ibadah mereka bertahan. Tiba-tiba saya hubungi, ini ada ruko kita ibadah. Oh puji Tuhan, mereka senang, langsung kumpul lah. Terus ada pertemuan ibadah dari mungkin awal September lah, akhir Agustus awal September. Ya, akhirnya kita ibadah berjalan hampir 2 bulan. Ya September, ya Oktober gitu. Berjalan hampir 2 bulan. Tiba-tiba Pak Sambas bilang, Pak Noldi, ini ada yang mau kontrak ruko ini. Waduh, ada yang kontrak, bingung juga nih. Waduh, batal lagi, tidak ada kegiatan ibadah lagi ini. Tapi mungkin besoknya di minggu yang sama, tiba-tiba Pak Sambas bilang, puji Tuhan Pak Noldi, jemaat Pak Noldi disayang Tuhan. Oh puji Tuhan, kenapa Pak? Itu ruko ketiga itu habis kontrak juga. Oh habis kontrak. Kok puji Tuhan Pak? Ya seharusnya kan diperpanjang. Puji Tuhan Pak Noldi habis kontrak. Sebagai seorang pebisnis mungkin ya harusnya bukan puji Tuhan, kiranya panjang terus. Habis kontrak Pak Noldi, ruko ketiga. Berarti ya jemaat Pak Noldi sayang Tuhan, disediakan lagi. Akhirnya di minggu itu kita ibadah di ruko ke-7 akhir itu langsung kita pindah. Ya kita pindahin kursi di ruko yang ketiga. Nah, ruko ketiga kita beresin, ya berjalannya waktu itu November, ya Desember, Januari, Februari, Maret, April, saudara, mungkin ada 5 atau 6 bulan, 5 bulan kita pakai di situ. Natal di situ di ruko yang ketiga. Tapi berjalannya waktu di ruko ketiga, ya dengan Pak Sambas itu ada ruko yang ke-8, ke-9 tuh, ya 8 ke-9 sampai ke-10 itu ada jalan. Itu punya orang, ya itu nyambung dari ruko ke-7, 8, 9, terus ada yang jalan sebelah ke-10. Pak Noldi, ya itu mau dijual gitu. Wah mau dijual. Ya sama-sama, ya kalau Tuhan izinkan dukung dalam doa, itu jadi dibeli, ya puji Tuhan. Ya berarti itu rencana Tuhan. Ya kalau enggak juga, ya nggak apa-apa. Karena kan, ya dulu waktu ada rencana mau beli, atau ada Kevin, itu semangat. Waktu sudah tidak ada Kevin, waktu itu agak tidak terlalu semangat. Nah, berjalannya waktu, akhirnya ya ruko yang ke-7, 8, 9 tanahnya itu agak di belakang itu agak besar, ada 1000 meter gitu. Di belakang itu masih kosong. Dan puji Tuhan ketika itu dibeli, dibangun sebagian jadi garasi mobil, disewa-sewain. Dan di belakang itu dibangun satu tempat untuk ya kita jemaat ibadah seperti ruangan ini ya, atau lebih ya ruangan seperti ini. Jadi kita dibangunin satu tempat, ya satu fasilitas yang disediakan oleh Pak Sambas. Waktu itu saya temanin aja, ada tukang-tukang nunggu sampai kita ibadah di ruko. Pas itu selesai dibangun, ini gedung ini dan ruangan ini dibangun, tiba-tiba ruko ketiga itu ada yang kontrak. Jadi pas ada yang kontrak ini selesai dibangun, tadinya tanah kosong, punya orang lagi gitu. Nggak disangka-sangka mau dibeli. Iya, itu pun dibeli, ya antara jadi syukur, ya Pak, nggak jadi juga nggak ada apa-apa. Iya, tapi bukan berarti sudah setting dari awal. Iya, setting dari awal ya saya cuma ada di rumah di belakang itu, yang nggak ada apa-apa. Cuma ketika berjalannya waktu, ternyata Tuhan tahu niat hati kita dan perasaan bagaimana kita berdoa, ada pada posisi dalam kebenaran untuk menjalankan semua tugas-tugas itu. Akhirnya saudaraku, ini dibangun dari tanah kosong, mangga-mangga semua, ditebang semua, rumput-rumput dibersihin. Kita yang di ruko ketiga, tiba-tiba ada yang telepon Pak Sambas, Pak ruko itu kosong ya? Iya, mau disewa. Sampai sekarang ya masih dipakai, sudah jalan hampir 2 tahun, masa 1 tahun lebih. Akhirnya itu disewa orang,
kita langsung pindah. Yang tanah kosong ini sekarang jadi bangunan, sudah AC, sudah LCD, semua sudah lengkap. Mungkin 100.000 kita nggak keluar, Pak Sambas pokoknya Pak Noli tahunya jadi aja gitu. Jadi akhirnya pindahlah kita di tempat yang tadi tanah kosong sampai sekarang berjalan 1 tahun lebih. Sampai sekarang kita ibadah jam 10 juga. Ya, kita ibadah jam 10 pagi hari ini. Sampai sekarang di situ. Jadi ya Mas Sambas bilang udah pakai saja. Ya pakai sampai sekarang ya pakai terus. Ya, kita cuma bayar itu aja. Listrik saja, bayar listrik. Jadi dari awal kita diusir tetangga, bayar di gereja harus berkorban, tidak sesuai dengan persembahan gitu kan. Karena cuma tidak terlalu banyak gitu. Tapi semua itu tidak sia-sia. Sampai saya ketemu dengan Pak Sambas, ya Pak Sambas juga heran gitu. Heran sampai ya seperti itu, ya bangun seperti itu semua kemurahan Tuhan. Jadi ya saya juga sebagai ya gembala, ya keluarga, ya terus di mimbar ini juga banyak bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Sambas sekeluarga. Sekalipun mereka ya banyak juga pergumulan yang ada, yang mereka harapkan. Tetapi dalam pergumulan itu perasaan mereka mungkin ya sampai sekarang masih terpukul, ya. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan tidak berhenti untuk sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya percaya semua kita memang banyak hal yang membuat kita mungkin sakit, saudaraku, bergumul menjalani ini dan itu, saudaraku. Mungkin kita, saudaraku, kasih dalam Tuhan, kok begini Tuhan, begini. Tetapi saudaraku kasih dalam Tuhan, ketika hal-hal itu kita serahkan kepada Tuhan Yesus, mungkin di sisi itulah yang mendapatkan kekuatan. Penghiburan kita, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena memang kalau kita berjalan dengan perasaan, dengan hati mau kita, semua tidak akan selesai, saudaraku. Problem itu terus datang dan terus datang. Tetapi yang menjadi titik akhir hidup saya dan saudara adalah karena Yesus saya ada bertahan. Amin, Bapak Ibu. Karena Yesus kita bisa melakukan yang baik. Kalau mungkin bukan Yesus, saudaraku, ya mungkin dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, perasaan dan hati kita maunya ya sudah, bagi orang ya ini udahlah, mungkin jadi kepentingan, jadi hidup sendiri, hidup tidak bermasyarakat, hidup tidak berkorban, hidup untuk sia-sia saja. Tetapi karena Kristuslah itulah kekuatan kita gereja Tuhan, yang terus, dulu saya sempat bilang ke Pak Sambas, aduh, sudah ada tempat ibadah apa, sempat saya udah mau ke Kalimantan gitu, udah mau ke Kalimantan buka pelayanan baru di sana, ada masalah di sana, karena sudah tidak ada jalan lagi. Ya corona dalam posisi juga banyak orang meninggal, mau cari tempat restoran tutup, hotel semua ketakutan, tapi gereja sudah ada, sudah jalan gitu kan. Aduh, ini pelayanan di mana? Udah bingung ini. Saya bilang ke jemaat, terserahlah kalau jemaat mau terpencar di mana, yang penting cari tempat ibadah. Itu perasaan hati, ya pikiran saya terus berjalan. Tetapi ya dalam hal ini terus menjadi kebanggaan bahwa ternyata ada Yesus yang tetap peduli. Ada Yesus tetap peduli dan mengerti apa yang kita jalani selama ini, apa yang kita gumuli selama ini. Jadi dari titik-titik seperti itu dan bahkan lewat apa yang saya alami, saya percaya kita semua punya kesaksian, punya pengalaman pekerjaan awal dan pekerjaan sampai detik ini. Begitu terus berproses dan berproses. Tetapi percayalah saudaraku kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu peduli dan mengerti. Sehingga Tuhan bilang waktu Yesus dia menjadi hamba, seolah memang dia dibilang sebagai raja, dibilang sebagai nabi, dibilang sebagai guru. Tapi dari sisi dia menjadi hamba, menjadi ya orang yang boleh dibilang bagi orang dunia tidak memiliki apa-apa lagi. Kalau bilang dia disiksa dengan tidak seperti manusiawi lagi, saudaraku, hilang semuanya. Tetapi karena Kristus, karena penggenapan janji Allah, itu yang masih menjadi titik kekuatan Tuhan untuk dia bertahan sampai kesempurnaan itu muncul. Jadi saya dan saudaraku, kita punya titik kekuatan, saudaraku, untuk terus percaya pada saat posisi, saudaraku, kita mungkin lemah, kita mungkin sakit, kita mungkin habis akal, saudaraku, habis kekuatan, habis semuanya. Tetapi percayalah, jangan sampai kita habis nama Yesus,
habis iman, habis pengharapan di dalam Yesus. Jangan sampai saudaraku, karena saya percaya bahkan di titik-titik lemah, di titik-titik di mana kita habis harapan, Yesus mendatangkan kekuatan, kemenangan di posisi itu. Jadi itulah yang kami boleh alami dan kami boleh rasakan bahwa ya inilah hidup penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan saudaraku. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan, ya baik kami tinggal di rumah Pak Sambas, kami juga ya secara ekonomi kami dicukupkan saudaraku. Dicukupkan, diberikan lagi uang. Bahkan kalau ya memakan, ya selalu ayo Pak Noldi, ya selalu diperhatikan. Jadi ya kami sangat ya bersyukur dan sangat bangga ya apa yang ya dilakukan oleh keluarga Pak Sambas buat kami dalam hal ya kami dalam melayani sebagai hamba Tuhan. Waktu itu merintis dan terus berproses dan berproses, ternyata ya Tuhan tidak tinggalkan kok ya. Selama kita menjalani apa yang kita jalani di dalam pergumulan kita masing-masing, ya saya harus bilang bahwa bukan kami sebagai hamba Tuhan saja, tetapi semua kita sama punya pergumulan cara hidup ya perjalanan masing-masing, tetapi kita terus punya kerendahan hati, fokus kepada Tuhan Yesus yang terus mendatangkan ya pasti kebaikan dan anugerah buat kita. Saya ya coba ya buka dalam satu ayat saudaraku, di dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 15, bunyi firman Tuhan begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika mereka saudaraku bercakap-cakap, menukar pikiran atau bertukar pikiran. Jadi memang tidak ada manusia saudaraku untuk dalam kebijakan, dalam pemikiran, dalam keputusan kita itu hanya untuk diri sendiri. Tidak ada orang yang sempurna saudaraku untuk mencapai apa yang kita inginkan saudaraku. Tetapi Alkitab bilang biarlah kita berbagi. Biarlah kita berbagi, terutama di dalam Kristus. Berbagi bersama dengan Tuhan. Apa pikiranmu? Kita bisa berbagi dengan keluarga. Apa kebijakanmu? Apa hatimu? Berbagilah. Dan berbagi tentunya tak lupa dengan firman Tuhan. Dengan doa. Maka semua akan terjadi. Karena ketika Yesus dibicarakan dari pikiranmu, dari perasaanmu, tidak ada yang mustahil. Semua indah pada waktunya. Jangan keraskan hatimu. Jangan ambil keputusan dengan kekuatanmu, dengan kesendirianmu. Hidupmu ada saudara, hidupmu ada teman. Libatkan semua dan jangan lupa Kristus yang menjadi utama. Berbagilah dan andalkan Tuhan. Asal yang benar. Kalau berbagi yang jorok, yang buruk, yang jahat, yaitu bukan rancangan Tuhan. Tetapi kalau yang baik, bagikanlah, doakanlah, libatkan Tuhan. Yesus bekerja. Tidak ada yang mustahil. Saya tidak panjang lebarkan. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini dari mungkin 1-2 ayat, tapi dengan kesaksian saya, hanya dengan dorongan apa yang saya alami, saya percaya Tuhan juga bekerja buat Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini, jemaat GPD Kota Wisata. Selamat terus berbakti, kiranya terus dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya serahkan kepada Pak Gembala yang akan melanjutkan. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
berdoa. Kita sedang berjalan bersama dengan Yesus. Ada tantangan, ada persoalan, bahkan ada masalah. Bahkan ada hal-hal yang hilang dalam hidup kita. Tetapi Allah Roh Kudus tetap ada dalam kita. Dia penghibur sejati. Dia memberikan jawaban yang tepat pada waktunya. Saudara mungkin datang saat ini ada pergumulan. Harapan yang seolah-olah sulit sepertinya, tapi ada Tuhan yang siap menolong. Saudara perlu didoakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Saudara juga di lantai bawah atau yang sedang mengikuti ibadah online, pergumulan ada di dalam Tuhan Yesuslah jawaban yang pasti. Hanya di dalam Roh Kuduslah ada penghiburan yang sejati. Saudara perlu didoakan sekali lagi, angkat tangan kananmu pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Lihatlah tangan-tangan kami yang sedang terangkat kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami sedang menyatakan iman kami bahwa Tuhan Yesus Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber penghiburan kami, Roh Kudus. Dan Engkau yang memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tangan-tangan yang sedang terangkat ini ya Tuhan, Hamba mohon tangan-Mu, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, menolong, memberkatinya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya setiap kami ditolong oleh Tuhan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Roh Kudus. Terlebih sukacita damai sejahtera-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih Kau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Noldi yang telah bagi firman-Mu bagi kami, bahkan kesaksian-kesaksian bagaimana cara Tuhan menolongnya sampai saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga terus menolongnya. Bagaimana Tuhan telah menolongnya, Tuhan juga menolong kami. Engkau juga memberkati keluarga Pak Sambas Tuhan yang sudah pakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu di sana. Sukacita dari Roh Kudus terus melingkupi mereka dan melingkupi kami semua. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan beri syukur kepada Tuhan. Dan berkati, silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Pertama-tama terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Noli Manore yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar diberkati selalu, baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pagi hari ini, baik WL, singer, WL, pemusik, multimedia, asyir, persembahan, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kita percaya bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan, amin. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di lantai atas, di lantai bawah. Terima kasih buat kehadirannya, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok. Persembahan dulu ya, jika ada jemaat Tuhan yang persembahannya masih dilakukan secara transfer, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558722 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 009372616396 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574
atas nama Bapak yang Cemanorek dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan untuk dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan selesai ibadah. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk persembahan diakonia sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 406114245 atas nama Ida Supriyati. Dan besok saudaraku, hari Senin adalah hari kita kegiatan GPDR Siloam untuk doa puasa ya. Doa puasa setiap hari Senin. Dan hari Rabu, saudara, ada ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Akiong di Pasar Minggu ya. Jadi setiap hari Rabu jam 19.30. Dan hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gedung gereja ya pada jam 7 malam. Jadi khususnya untuk Pelprip dan WSP hari Jumat ada ibadah gabungan di gereja ya jam 7 malam. Dan besoknya hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah YMB atau ibadah pemuda dan remaja di gereja jam 18.15. Dan kembali hari Minggu depan dan minggu pertama ya. Minggu depan adalah minggu pertama jadi perjamuan kudus ya. Ibadah raya yang pertama jam 8 pagi dan jam 10 pagi ada ibadah anak-anak di gereja dan jam 17 atau jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Segera kita akan akhiri ibadah kita. Mari sedang kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kita pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu bersyukur. Kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama saat ini adalah anugerah Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami, kembali beraktivitas bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami butuh Engkau. Terangi setiap hati iman kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, sehingga apapun yang akan kami lakukan dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami, rumah tangga kami, pelayanan kami semua dalam urapan yang sama, dalam otoritas yang sama daripada-Mu ya Roh Kudus, sehingga Engkau yang buat berhasil apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu, biar Engkau pertemukan kami pada ibadah-ibadah yang akan datang, supaya iman percaya kami terus diterangi oleh firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita.
Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Yesus memberkati kita semua.